Ibu. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk. Silakan masuk, silakan duduk, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Hati. Kebetulan sore ini saya praktek ya, Bu ya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Mau KB, Bu? Mau KB? Ini KB pertama kali? Iya, KB pertama habis lahiran sesar. Oh, habis lahiran sesar? Iya, dari pertama lahiran itu sampai sekarang udah 3 bulan belum KB akunya. Oh iya, Ibu mau berarti ini pertama kali KB setelah pasca persalinan ya? Iya. Baik, Ibu sebelumnya saya sendiri selalu akan menjaga kerahasiaan dan privasi Ibu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang privasi, nanti tolong dijawab aja, atau mungkin ada permasalahan, kecemasan pada Ibu diutarakan aja, tidak usah khawatir ya. Iya. Nanti saya akan menjaga kerahasiaan sampai Ibu ya. Iya. Nah, nanti kan Ibu ingin menentukan KB ini pertama kali setelah melahirkan, nanti kita akan menggunakan buku lembar balik ini. Jadi memudahkan saya dan Ibu untuk menentukan kira-kira KB apa yang memang cocok untuk Ibu dengan kondisi kesehatan Ibu ya. Iya. Baik. Sebelumnya Ibu ada pernah mendengar tentang KB? Iya. KB adanya kan suntik 3 bulan, yang sebulan, yang pil, IUD, yang spiral, sama steril. Nah, yang aku pakai mah 3 bulan, sebulan, sama yang pil. Berarti Ibu pernah menggunakan KB suntik yang sebulan, 3 bulan dan pil ya. Yang lain belum pernah? Belum pernah. Iya, baik. Baik, Ibu sebelum saya nanti menjelaskan, mau tanya dulu ya. Iya. Ini Ibu Ida Sri Hastuti ya? Iya. Usianya 39 tahun, suaminya Pak Aceh Suparman, 39 tahun ya. Iya. Rumahnya di BRI 2, Blok A7 nomor 83. Iya. Baik, Ibu rencananya mau punya anak berapa? 3, udah. Mau punya 3 ya? Tidak ingin nambah lagi? Enggak. Berarti ini yang terakhir ya. Baik, Ibu ada riwayat penyakit darah tinggi, kencing manis, atau penyakit asma, atau riwayat penyakit lainnya misalkan dirawat kemarin? Ya, kalau nggak ada, kalau yang itu mah cuma kemarin diagnosa mau lahiran itu kan dicek darah dulu ya, masuk ruangan tuh kan, itu katanya itu diagnosanya hipertiroid. Oh, itu punya penyakit ya, hipertiroid, jadi nggak boleh pakai yang hormonal. Jadi tidak boleh pakai hormonal. Berarti sekarang masih pengobatan? Masih pengobatan. Iya. Jadi dianjurkan oleh dokternya untuk KB yang hormonal. Ya. Baik. Makanya mau nanya dulu KB apa. Sebelumnya tidak pernah keguguran atau hamil di luar kandungan, tidak ya? Enggak. Misalkan ada permasalahan di dalam kewanitaan. Kalau si Bapak sendiri akhir-akhir ini pernah dirawat atau sakit? Enggak. Tidak ya? Ada permasalahan dengan punten Ibu buang air kecil gitu? Tidak juga ya? Jadi sehat ya. Baik. Kemudian karena tadi Ibu kesini ingin ber-KB, pertama kali menentukan KB apa yang cocok, dan atas saran dokter kan Ibu berarti harus KB yang non hormonal ya, yang non hormonal karena Ibu katanya punya penyakit hipertiroid. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, dilihat ya Bu. Jadi KB macam-macam KB itu ada KB yang jangka pendek ya Bu, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek itu ada yang pil, suntik, kondom, dan mal. Mungkin kalau pil sudah ya pernah menggunakan, suntik juga sudah. Kalau kondom sudah pernah menggunakan Ibu? Belum pernah. Nah, kalau mal ini, ya ini adalah metode amenorrhea laktasi. Jadi kalau misalkan Ibu menyusui bayinya 0 sampai 6 bulan tanpa diberikan apapun, itu sebenarnya sudah termasuk KB. Ibu sekarang menyusui enggak? Menyusui, tapi bantu support. Oh, dibantu support. Berarti tidak kasih aja ya, berarti tidak eksklusif. Berarti gagal di maunya. Nah, kalau yang untuk KB jangka pendek ini yang non formal berarti hanya kondom saja ya. Ibu belum pernah menggunakan kondom ya? Iya. Kalau untuk yang jangka panjang
itu ada AKDR. AKDR itu apa namanya? Kalau dulu mah IUD, apa namanya, spiral ya. Sekarang kadang suka disebut juga IUD. IUD, Iya. Paham ya, apa ya AKDR itu apa? Terus ada juga implan yang dipasang itu susuk yang di lengan itu biasanya satu atau dua, biasanya alatnya yang disimpan di sini. Jangan. Terus sama steril, kalau steril itu ada steril pada ibunya, ada juga steril pada bapaknya ya. Kalau ibunya tubektomi, kalau bapaknya vasektomi. Nah, karena ibu ini sudah tidak punya anak, usia sudah 39 tahun dan punya riwayat penyakit hipotiroid, sekarang masih pengobatan, paling nanti ibu akan menjelaskan tentang KB, AKDR dan steril ya. Kalau untuk implan itu kan hormonal, jadi berarti kan tidak boleh ya sama dokter. Nanti ibu jelaskan dulu tentang AKDR dan steril ya. Iya. Baik, ibu jelaskan dulu tentang AKDR-nya ya. Nah ini nanti dilihat ya Bu, biar ibu jelaskan. Ya. Nah, seperti lihat, jadi AKDR ini atau IUD ya, ini alatnya kecil Bu, sebesar ini ya. Ini dipasang nanti di rahim. Ini saya bawa contoh model rahim, ini rahim kita, ini yang senggama. Jadi nanti dipasangnya di dalam rahim seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi alatnya kecil, nggak gede ya Bu ya. Kemudian dia terbuat dari plastik, jadi lentur Bu. Tuh. Lentur, terus ini lengannya juga apa namanya, ada tembaganya ya, terus ada benangnya. Benang ini nanti untuk mengontrol IUD-nya gitu ya. Kemudian ini juga sangat efektif dan aman ya, tidak harus diingat nanti kapan kembali, misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali aja nanti diingat tahun berapa harus dicopot gitu ya. Nah, cara kerja utamanya mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Biasanya sel sperma sama sel telur itu kan bertemu di tuba ya Bu ya. Nah, kalau misalkan ada ini, dia mencegah jadi tidak bertemu, akhirnya tidak terjadi kehamilan ya. Itu. Nah, Ibu pernah mendengar rumor tentang IUD mungkin? Iya. Pertama katanya nomor. Apanya? Ini alatnya. Terus suka jalan-jalan. Kayak jalan-jalan kemana? Mau jalan-jalan Bu? Iya. Ya, terus. Kayak gitu. Terus ini miring. Ya. Terus? Udah itu aja. Baik. Kalau misalkan miring bisa kemungkinan iya, atau keluar nih si IUD. Ya kalau misalkan pada saat kita pemasangan ukurnya itu tidak sesuai, biasanya ada juga yang keluar. Tapi nggak usah khawatir, jadi si IUD ini tidak dapat keluar dari rahim atau jalan-jalan, dia tetap di sini, nggak mungkin jalan-jalan jadi ke kampung apa kemana, enggak ya gitu. Kemudian tidak mengganggu selama bersenggama ya, walaupun mungkin nanti suami akan merasakan benangnya ibu, tapi ini tidak akan mengganggu ya. Benang ini nanti kalau misalkan lama-lama ini kena cairan vagina, dia jadi lemas gitu Bu ya, jadi enggak kaku kayak gini, jadi tidak mengganggu aktivitas hubungan seksual. Mungkin bapaknya akan merasa ada benang tapi tidak akan mengganggu ya. Terus ini kan lama, kalau IUD itu 8 tahun sampai 10 tahun, jadi tidak usah khawatir nanti jadi berkarat gitu ya, enggak akan berkarat ya gitu. Ini juga seperti itu, ini ada yang bekerjanya 8 tahun, ada juga yang 10 tahun ya. Memang efek sampingnya biasanya dapat menambah perdarahan menstruasi atau menyebabkan kram. Biasanya ibu kalau menstruasi berapa hari? 3 hari. 3 hari. Nah, kalau pasang IUD bisa kemungkinan di 3 bulan pertama pemasangannya, karena dia penyesuaian dulu dalam tubuh, itu biasanya bisa lama, terus bisa banyak, bisa 7 hari sampai 10 hari ibu. Terus pada saat menstruasi biasanya kram. Tapi tidak usah khawatir ya, itu tidak terlalu berbahaya. Kalau misalkan kram itu bisa kita kasih obat anti nyerinya. Terus setelah 3 bulan biasanya akan kembali normal ya, tidak usah khawatir. Nah, keterbatasannya memang IUD ini tidak melindungi dari penyakit HIV. Ibu tahu penyakit HIV? Penyakit HIV sama penyakit IMS. IMS itu penyakit yang ditularkannya melalui hubungan seksual. Jadi kalau misalkan ada penyakit IMS, ya wayana kalau misalkan pakai
perlindungan ganda harus menggunakan kondom. Gitu ya. Kemudian yang tidak bisa memakai IUD itu siapa aja? Kalau ibu mah bisa menggunakan ya, karena ibu satu tidak hamil dan baru melahirkan sudah 3 bulan ya Bu ya. Iya. Terus ibu juga tadi dari analisa tidak memiliki resiko HIV atau IMS, terus menstruasinya juga lancar kan ya? Lancar, berarti tidak ada gangguan hormon ya. Iya. Dan tidak ada infeksi atau masalah dengan organ kewanitaan. Jadi ibu boleh dilakukan pemasangan IUD ya. Nah, ini tadi efek sampingnya yang sudah saya sebutkan ya. Nah, efek sampingnya ini tidak terlalu berbahaya Bu. Hanya tubuh memang perlu waktu untuk menyesuaikan ya. Setiap orang kan karena berbeda-beda reaksinya ya terhadap satu metode ya. Gitu. Biasanya akan terjadi kram pada beberapa hari setelah pemasangan, nanti akan diberikan obat biasanya untuk mengurangi nyerinya. Juga akan keluar flek dalam beberapa minggu. Jadi gak usah khawatir ya, nanti habis pemasangan kok nanti keluar flek, gak usah khawatir ya. Efek samping lainnya tadi hanya lebih lama dan lebih banyak ya. Iya, cara praktek udah dan terjadi kram ya gitu. Kemudian nanti hal yang akan terjadi ketika pemasangan, prosedurnya biasanya nanti kita akan periksa dulu, periksa panggul, bersihkan vagina, mulut rahim, baru nanti kita pasang. Ya gitu. Untuk AKDR dan ibu bisa dipasang sekarang ya, bisa. Ini kan lagi hari berapa? Hari ketiga. Hari ketiga atau keempat? Hari ketiga mau keempat. Hari ketiga mau keempat ya. Berarti bisa dipasang ya, karena kebetulan kan ibu belum berhubungan dan sekarang lagi menstruasi. Nah itu untuk yang IUD, ada yang mau ditanyakan Bu untuk IUD? Nggak ada. Nggak ada, berarti ibu paham sekarang ya. Udah tahu ya IUD itu berapa tahun ibu? 10 tahun, ada yang 8 tahun. Iya betul. Kalau IUD dipasang di mana? Di rahim. Di rahim. Ya. Nah sekarang saya lanjut ke steril. Kalau steril itu kan tindakan operasi ya. Nah itu akan dilakukan pada ibu atau suami? Ibunya aja. Oh ibunya aja. Kalau suaminya kenapa ibu? Kan suaminya kerja. Oh iya ya. Nanti nggak nyari uang ibu ya benar. Jadi ibu aja ya. Iya. Ibunya aja. Jadi ibu jelaskan dulu tentang steril ya. Iya. Nah ini bisa dilihat ya. Maka jadi steril ini sama kan ya rahimnya nah ya kayak gini. Jadi steril ini merupakan tindakan operasi ya, operasi tuberkulosis saluran telur ini Bu, yang ini ya. Jadi si sel telur, pertemuan sel sperma sama sel telur itu dipotong terus diikat gitu. Terus rahim ini tidak diangkat, jadi bukan berarti nanti di steril rahimnya diangkat, enggak, hanya dipotong aja di bagian tubuhnya ya, kiri dan kanan ya. Nah ini juga metode ini harus benar-benar dipikirkan Bu, karena dia tidak mudah dikembalikan ke semula lagi. Kalau misalkan itu tiba-tiba ingin hamil ini udah sulit Bu, jadi harus betul-betul dipertimbangkan ya. Dan ini sangat efektif, aman bagi hampir semua ibu, tidak ada efek samping jangka panjang ya gitu, jadi nggak usah khawatir. Nah ini juga sama seperti IUD, tidak melindungi dari HIV atau IMS. Jadi kalau misalkan ada penyakit IMS harus menggunakan kondom ya gitu. Untuk steril ya Bu. Nah kapan bisa dilakukan? Bisa kapan saja ya. Nah tapi harus ditunda jika apa? Nah setelah melahirkan 48 jam sampai 6 minggu pasca persalinan. Ya sampai 6 minggu, berarti ibu kalau 3 bulan 3 kali 12 minggu ya, berarti sudah boleh ya dilakukan. Ya kalau kemungkinan hamil, nah kalau ibu kan sekarang gak hamil ya karena lagi menstruasi. Terus ada infeksi atau masalah masalah pada organ kewanitaan juga enggak ya. Kondisi kesehatan lain yang berat juga enggak ya Bu, karena sekarang ibu ada penyakit lain tapi sedang diobati ya. Kemudian nanti karena ini adalah KB kontrasepsi mantap, jadi ibu harus betul-betul dipikirkan kembali dalam memutuskan ya. Nah karena ini kan tidak mudah untuk dikembalikan ke semula, terus ini juga tindakan operasi memiliki resiko dan
manfaat ya, resikonya ini setiap tindakan bedah termasuk kantong memiliki resiko pastinya ya. Iya. Ya, biasanya ada perdarahan, luka pada organ, nanti ada bekas lukanya karena kan dioperasi nanti ya. Kemudian reaksi alergi terhadap anestesi jarang, tapi manfaatnya ini tindakannya cepat menuju keluarga percaya efektif. Ini sangat efektif, aman dan mantap gitu Bu, seumur hidup ya. Nanti tidak usah KB lagi, udah sekali aja gitu ya. Kemudian ini juga harus dibicarakan dengan suami berarti, karena nanti kan pada saat pembedahan harus ada tanda tangan suami gitu ya. Nah, berarti nanti harus diobrolkan lagi kalau untuk steril ini, tapi Ibu enaknya ya seumur hidup nggak usah di KB lagi gitu. Nah, dari penjelasan yang tadi Ibu jelaskan tentang IUD dan steril, kira-kira sekarang udah ada bayangan belum Ibu akan memilih apa? Steril kayaknya ya, Steril. seumur hidup ya. Berarti Ibu ingin sekalian aja langsung ya, biar nggak usah KB lagi ya. Baik. Nah, kemarin pas itu tidak pas sesar tidak ditawarkan oleh dokternya? Ditawarin, cuma dokternya nggak ngomong kalau aku tuh hipertiroid nggak boleh yang hormonal. Dia cuma 39 umurnya, udah nggak usah nambah lagi. Di itu ya, steril ya. Steril risikonya apa? Aku gitu. Dia bilang dari sebenarnya nggak punya anak sampai tua udah gitu. Iya, terus akhirnya nggak disteril. Enggak. Nah, terus sekarang aku kan ini pengen gitu, tapi mau nanya dulu ke Bu Bidan gitu. Maksudnya yang aman tuh apa untuk yang hipertiroid gitu. Iya, ya tadi untuk IUD dan steril itu aman. Berarti nanti kalau misalkan kan sekarang steril kalau pakai BPJS juga tidak di cover ya, kecuali pada saat sesar bisa sekalian langsung kan gitu, sekalian operasi. Paling kita nanti kebetulan nih Bu, sekarang bulan Mei ya. Nanti insya Allah tanggal 25 atau 26 itu ada program dari BKKBN. Kalau misalkan Ibu mau, nanti saya akan daftarkan, ke pos KB. Nanti pos KB dan PLKB-nya nanti akan datang ke rumah Ibu untuk menjelaskan kalau misalkan Ibu mau. Nah, ini kan masih ada waktu ke tanggal hampir semingguan ya, 10 hari. Oh ya, nah paling Ibu harus di KB dulu gitu. KB dulu. Iya. Kalau misalkan mau di KB paling ya kondom gitu. Pakai kondom dulu akunya. Iya, nanti Ibu jelaskan. Sebelumnya belum pernah pakai kondom. Coba Ibu jelaskan. Jadi kalau misalkan memang mantap memilih steril, ini kan kebetulan ada program nih BKKBN 10 harian lagi. Nanti pelaksanaannya di Rumah Sakit Rosella, kalau enggak di Rumah Sakit Islam Karawang. Gitu. Nanti nggak usah khawatir. Biasanya dijemput, nanti diantar lagi. Ya, dan gratis, tidak ada biaya apapun. Nanti kalau untuk kontrol biasanya nanti kita kontrol ke rumah pasiennya kalau steril gitu. Nah kan menunggu waktu 10 hari nih, khawatirnya Ibu ini 3 bulan kan belum pernah berhubungan seksual ya. Takutnya bapaknya pengen berhubungan ya, bayarnya dijaga ya. Soalnya nanti kan sebelum steril itu dites dulu, nggak boleh hamil. Iya, takutnya mau steril hamil lagi. Jadi paling Ibu menganjurkan menggunakan kondom. Ibu jelasin dulu tentang kondom ya. Iya. Nah, ini kondom. Angga dilihat kondom ya. Jadi kondom ini adalah alat kontrasepsi yang bisa mencegah kehamilan, juga alat untuk mencegah penularan infeksi yang tadi Ibu bilang ya. Dia bisa mencegah dari penyakit IMS dan HIV. Ini sangat efektif Bu bila digunakan setiap kali bersenggama, asalkan dipakainya dengan benar ya gitu. Terus kondom juga bisa digunakan bersama dengan metode KB lainnya Bu ya. Jadi kalau misalkan tadi terkena IMS, nah itu harus menggunakan KB ganda, yaitu dengan kondom ya. Kemudian mudah didapat dan digunakan. Ibu bisa beli di supermarket, di Indomaret itu ada ya, di apotek ada, di kita juga di Bidan ada. Jadi gampang lah ya, mudah didapat. Nah, tapi ini perlu dibicarakan dengan bapaknya ya, karena ini kan mengurangi kenikmatannya, karena dia digunakan kondom ini kayak sarung gitu, dipakaikan nanti ke alat kelamin suami, jadi tidak
balon. bicarakan. Kayak balon. Iya, nanti ibu perlihatkan ya kondomnya ya. Kemudian ibu karena belum pernah pakai, biasanya pernah alergi nggak? Alergi terhadap bahan latex? Kan kalau kondom itu terbuat dari latex, tapi ada juga yang selain latex sih. Tapi nanti coba ibu ada ada beberapa kondom nanti ibu kasih ya. Iya. Kemudian cara pakainya ya bu, nanti dilihat cara pakainya. Pertama dilihat dulu ya ibu, contoh kondomnya sebentar. Nah ini contoh kondomnya bu ya. Nah ini contoh kondom juga. Nah ini nanti pertama cek dulu tanggal kadaluarsanya yang di depan, ibu dilihat dulu tanggal kadaluarsanya ya. Kemudian buka bungkusnya dengan hati-hati pakai tangan aja, nggak usah pakai gunting atau cutter, takutnya malah ini rusak kondomnya ya, malah rusak gitu. Kemudian pasang kondom, ibu nggak ada alatnya ya, dikira-kira aja ya. Nah pasang kondomnya pada saat alat kelamin bapak sedang ereksi, kemudian pasang di ujung, posisinya begini ya bu ya, si kulit ininya ada keluaran dari tarik ya gitu. Pas ereksi di ujung penis dengan cincin menghadap keluar dari tubuh, cincinnya menghadap keluar dari tubuh, kemudian pasang kondom terus di itu ya bu, diulur sampai ujung ya, sampai ujung dipasang ya, sampai pangkal penis, maaf ya bu ya, contohnya dari pokoknya sampai pangkal penis ya, sampai ujung gitu ya, sampai pangkal penis gitu ya. Nah nanti kalau misalkan terjadi ejakulasi ya, tahan cincin kondomnya yang di ujung, ditahan ya agar tidak lepas, kemudian segera tarik penis dari vagina ketika masih ereksi, dikeluarin aja, tapi tahan dulu ujungnya takutnya tumpah ya. Setelah itu ikat, bungkus dan buang kondom ke bekas sampah atau dimasukin ke plastik saja, jangan sembarangan ya, khawatir kan nanti mencemari ya, jadi diplastikin aja dulu biar aman gitu ya. Kemudian hal yang perlu diingat ibu, nah kalau pakai kondom wayahna setiap kali ibu bersenggama itu harus pakai ya. Kemudian pastikan ibu harus punya persediaan yang cukup, jangan punya satu, kan kita nggak tahu nih kalau misalkan tiba-tiba bapaknya mau nggak punya persediaan kan berarti riuh ya bu ya. Jadi harus punya persediaan nanti di rumah ya gitu. Kemudian jika kondom robek, pertimbangkan kontrasepsi darurat. Tiba-tiba misalkan ibu pakai kondom, kondomnya tuh robek gitu ya, wayahnya nanti harus pakai kontrasepsi darurat dulu ya, soalnya kalau misalkan tidak bisa nanti takutnya terjadi kehamilan ya. Kemudian si kondom ini tidak boleh menggunakan bahan pelicin kayak minyak atau apa, udah nggak usah, ini juga sudah licin ya gitu. Kemudian simpan kondomnya nggak boleh langsung kena sinar matahari ya bu. Jangan simpan kondom nggak boleh langsung, kenapa? Takut ngerusak si kondomnya, nanti entah itu robek, entah itu nanti pelicinnya jadi kering gitu, nggak ada pelicinnya, itu malah jadi penggunaannya tidak maksimal. Malah yang dikhawatirkan itu yang sering itu bocor dan lain-lain ya. Ya itu aja yang ditanyakan tentang kondom. Jadi ini aja nggak harus nyampe ujung banget gitu. Apanya? Yang cincinnya itu sampai ujung pangkal penis. Jadi nanti kan tadi maaf ya, posisi itunya keluar gitu. Nah kan cincinnya ada ke depan gini ya bu ya, pas ereksi jadi dipasang, dimasukin terus ditarik sampai ujung penis, tarik sama ibu sampai ujung penis. Coba tuh enggak sampai ujung. Ya, pokoknya sampai ujung aja dipasangin ya. Nanti kalau misalkan udah ejakulasi nih, kalau mau dikeluarin pegang dulu cincinnya, keluarin, baru dibuka, tuh ya. Ada lagi yang ditanyain? Udah jelas ya. Jadi pilihan KB-nya berarti steril. Nanti ibu ini lagi ya daftarkan dulu ke pos KB sama PLKB. Nah sementara nunggu steril berarti teteh menggunakan kondom dulu. Nanti ibu ada persediaan kondom nanti ya.
Iya. Kasih 2 pak masih kasih. Terus ini data info konsen dulu ya. Info konsen dulu, tanda tangan dulu, punten. Nanti ditulis dulu. Ditulis dulu tanda tangan. Tulis. Tapi nanti ada cepetin yang ini ya. Nama ya Bu? Ya. Nama, umurnya, ya selanjutnya perempuan, ya alamatnya, nomor rekam medisnya, ini nomor rekam medisnya Bu, LM 00 LM 0005 kali 348 ya. Dengan ini setelah dilakukan pemeriksaan, pengobatan, apa ini, penunjang medis dan langsung tanda tangan aja Bu di sini. Nama jelas ibu. Ini di sini nama ibu terus tanda tangan. Ini kan ya, baik Ibu. Terima kasih. Nanti kodoknya Ibu siap ya. Iya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya Bu. Metode KB yang akan Ibu ambil adalah steril. Sementara kita menunggu jadwal steril akhir bulan ini, jadi Ibu menggunakan kondom terlebih dahulu. Iya. Dan nanti dibicarakan dulu sama bapaknya untuk masalah steril. Misalkan ingin ada yang ingin ditanyakan biar lebih jelas, nanti boleh kesini dengan bapaknya. Iya. Ya, biar nanti sama Ibu dijelaskan kembali. Iya. Ya, gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Udah jelas banget. Udah jelas banget, baik. Mungkin kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, maka mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Kalau misalkan ada kata-kata Ibu yang tidak berkenan. Enggak, udah. Ya, terima kasih Bu Ida. Ya, nanti kondomnya diambil di sana ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.